dalam kehidupan itu memang semua itu tidak lepas dari permasalahan. Semua orang pasti mempunyai permasalahan dengan porsinya masing-masing. Kalau kajian sambil merokok boleh atau enggak? Ya, Kira-kira. Ini sebenarnya ada beberapa faktor. iya. Bisa dari metode dakwah kami yang memang belum bisa menarik Gen Z, atau memang Gen Z-nya yang belum terbuka. Ya. Untuk sesi Ramadan nanti di episode Ramadan kita buat kajian gimana guys? Cocok sekali ya? saya. Tertawa belajar semua ada di sini. Podculture, ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Ya, selamat malam sahabat Podculture. Selamat. Kembali kita ya di episode 11 dengan set baru ya, kaos juga baru, kaos Ansorku TV. Baru-baru guys. Nanti siap-siap pulang dibawain kaos. Kebetulan kita cetaknya baru 3. Satu host, 2 tim kameramen dan audio. Iya, baik itu ganjil. Ya, nanti kita akan perbanyak guys. Oke. Ya, ketika sudah mendapatkan ini. Saya nggak usah dikasih. Kalau diberi nggak apa-apa. Ya nanti kita ngomong sama Bapak Ketua nanti. Biar nanti dibuatkan. Ya, untuk malam kali ini kita akan berjumpa dengan Gus Zen dan juga Gus Adrian. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Ya, selamat datang Gus. Ya. Kita akan membahas karena ini podcast untuk para netizen, para pemuda yang masih awam ya tentang apa itu Ansor, dan juga karena Gus Yen dan Gus Adrian di Rijalul Ansor pimpinan cabang Kabupaten Kudus, maka kita perlu menjelaskan dulu secara umum biar nanti mudah dipahami para sahabat-sahabat ini. Ya, yang pertama, untuk langsung saja pertanyaan pertama. Ngegas. Karena langsung ngegas. gimana gitu, kita sebagai anak muda harus on fire ini. On fire banget. Secara umum saja terkait apa itu Rijalul Ansor, dan bagaimana perannya di Kudus itu seperti apa terkait Rijalul Ansor. Monggo dijelaskan. Dua-duanya boleh, silahkan. Sebenarnya loh. Saya tak menambahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ansorku TV. Ansorku TV. Ansorku Kudus. Ya, Ansorku TV. Ansorku TV. Ya, yang sudah memberikan kita kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai pada malam hari ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita bincang pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa berkah manfaat untuk kita semuanya. Tapi dalam kondisi yang santai, Iya. santai, jangan terlalu tegang. Saya malah pulang kalau disuruh tegang. Soalnya kita sambil ngopi juga Iya, bisa. oke. Ya makanya dari tadi saya ambil kopi sama rokok biar nggak dikira berantem. Baik, kita kalau Ansor kemarin saya yakin sudah pernah dijelaskan sama ketua umum ketua cabang ya. Ketua cabang. Bagaimana tentang Ansor, bla 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 dan sebagainya. Tapi untuk malam ini kita membahas tentang Rijalul Ansor. Rijalul Ansor itu ya sebuah bagian dari Ansor. Ansor ya, Rijalul Ansor ya Ansor itu sendiri. Ya, tapi untuk Rijalul Ansor sendiri itu spesifik, kita lebih khusus untuk membahas membidangi tentang keagamaan. Jadi bisa dikatakan lembaga gitu. Lembaganya Gus. Bukan Lembaga malah ya. bukan lembaga ya. Lembaga semi otonom. Semi Kalau otonom. lembaga formal atau lembaga otonom sendiri enggak, tapi semi ya. Iya, semi. Karena
di bawah instruksi, di bawah Ansor cabang, Cabang. ya Ansor cabang, tidak berdiri sendiri karena Jalul Ansor ya Ansor di bawahnya ada departemen keagamaan, istilahnya dengan istilah majelis zikir dan sholawat. Ya. Itu yang dikemas untuk membidangi tentang keagamaan dalam bidang pergerakan Ansor dalam bidang keagamaan yang pastinya Memang khusus keagamaan. keagamaan dalam bidang penguatan tentang keagamaan di Ansor itu sendiri. Karena gini ya, banyak ternyata di antara teman-teman kita yang ada di Ansor itu mereka sendiri semangatnya misalkan dari Banser mereka semangatnya ngepam, semangatnya dalam kegiatan di lapangan. Ya, kita perlu perhatikan di situ bahwasanya Ansor, Banser juga penguatan akidahnya terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga penting, apalagi terkait dengan syariah yang setiap hari kita lakukan seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Syukur-syukur nanti teman-teman Ansor Banser bisa menjalankan rukun iman yang kelima ya. Rukun Islam, Amin. kelima ya, haji kan. Nah, itu karena itu ibadah yang sangat penting yang harus kita dasari dengan pengetahuan, apalagi harus kita dasari dengan ilmu. Tanpa itu nanti sia-sia yang kita lakukan sholat tanpa melakukan syarat rukunnya ya. Apa gunanya sholat? Tapi ya memang tetap ada pendekatan terhadap teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain yang mereka itu semangatnya dalam bidang pergerakan di lapangan ya tetap kita apresiasi sahabat-sahabat semua. Tanpa mereka itu kita tuh seakan satu rangkaian yang saling menyupport. Ya, mereka membantu kita mereka banyak membantu kita juga saling memberi kepada mereka tentang ya kita yang bisa berinya apa, kita bisa memberikan harta atau tahta apalagi Toyota. Tapi memang yang kita bisa sampaikan kepada mereka ya apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari, apa yang kita dalami. Nah, ini seakan-akan jangan sampai kita itu merasa mempunyai peran sendiri atau peran yang karena kita sama-sama berkhidmah atau sama-sama itu. Mungkin ada tambahan ini. Iya, ada tambahan Gus? Enggak. Iya, sedikit menambahkan dan sebelumnya saya tak klarifikasi dulu ya. Iya. Apa ini? Belum kok klarifikasi ya. Saya kaget kalau diundang Gus gitu. Saya memang bukan anak kiai. Enggak apa-apa. Ini kalau Ansor biasanya Gus itu bagus lakune. Nah, gitu. Bagus fuluse. Bagus tumpakane. Ya itu yang jelas gitu, yang perlu saya klarifikasi biar nanti karena kan ini kan bentuknya online. Ketika ada yang tidak suka pasti akan membuka hal-hal yang tidak baik. Itu saya klarifikasi. Semoga saja tidak ada kesalahpahaman. Tapi sebenarnya istilah Gus kalau di Kudus, kalau saya lihat di desa saya sendiri, itu kan juga panggilan untuk anak. Iya. Orang tua kepada anak. Betul. Tapi kalau memang istilah Gus itu di Kebumen, itu memang anak kiai. Saya klarifikasinya. Asli Kebumen ya? Iya, Asli Kebumen. Orang kepenak ya. Orang ya itu. Klarifikasi saya. Yang selanjutnya terkait perannya itu sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh Gus Zen. Kalau ini benar Gus. Siap. Gus Zen. Itu sedikit menambahkan Rijalul Ansor selain perannya fungsinya untuk mempertahankan akidah dan ideologis Ahli Sunnah wal Jamaah, itu juga menjadi salah satu tempat konsolidasi bagi gus-gus muda pondok pesantren, bagi kalangan alumni pondok pesantren yang di situ ingin berjuang bersama Rijalul Ansor. Jadi sebagai konsolidasi.
Tapi ya gini, makanya ketika ada Rijalul Ansor, baik itu di tingkat cabang, baik di tingkat PAC, di tingkat ranting, itu sebaiknya kita angkat alumni pondok pesantren di wilayahnya masing-masing. Karena banyak yang malu-malu kucing ya. Nah, Rata-rata iya. diputus ya. Nah ini malu-malu kucing itu sebenarnya adalah sebuah mindset, pola pikir yang dulu, sejak dulu itu dimiliki oleh santri yang seharusnya jangan. Nah, termasuk saya sebenarnya santri, ya memang santri. Tapi kan saya karena pernah mengemban di bangku kuliah, jadi ada agak sedikit, meskipun sedikit berani lah untuk keluar, karena di wilayah saya itu banyak yang khususnya di desa saya itu banyak yang nggak mau keluar untuk berorganisasi. Nah, jadi nanti ketika Rijalul Ansor itu sebaiknya diambil dari wilayahnya masing-masing. Misalnya ini kota, maka ambillah kiai muda, alim pondok pesantren di wilayah tersebut. Sebagai pengisinya ya. Sebagai wadah, sebagai wadah dengan tujuan nanti biar kader-kader muda yang muncul. Sebagaimana di cabang itu sendiri juga kita munculkan kiai muda. Periode sebelumnya itu bergantian. Misal di PAC kota, maka kita munculkan PAC. Dan sekarang juga masih kita munculkan, hanya saja di sini yang periode ini belum sebagai pemateri, masih sebagai moderator. Mungkin itu. Oh iya, berarti kalau saya simpulkan terkait Rijalul Ansor ini sebuah wadah juga ya bagi para kader Ansor atau yang belum gabung Ansor, bagi lulusan pondok, sehingga untuk tempat untuk pengabdian sebenarnya, wadah untuk mengabdi. Nah, untuk selanjutnya niku sebenarnya Rijalul Ansor itu bisa diikuti khalayak umum atau enggak? Bisa. Sangat bisa ya, sangat bisa. Berartinya tidak hanya untuk kalangan kader kan, Gus? Iya. Nah, itu yang harus perlu dipahami. Ya, itu yang sangat sedih yang kita pastikan. Dan gini, kenapa Gus? Di surat itu sebenarnya ketika kita menghubungi dari tim PAC, itu sudah saya berikan, tolong untuk masyarakat setempat itu diundang khusus seperti itu, diperbanyak, dan tidak ada batasan. Ini yang istimewa, nggak ada batasan, karena untuk umum. Dan alhamdulillah ya selama ini ya banyak dari kalangan masyarakat umum, cuma sayangnya di kalangan muda yang belum bisa. Rata-rata masih yang ikut di Rijalul Ansor. Yang muda itu dari Ansor sendiri. Tetapi kalau yang umum itu masyarakat umum yang muda itu masih jarang. Masih jarang ya. Iya. Nah, ini mungkin dari Ansorku TV ini bisa mensiarkan lagi, mengajak para Ansoriyin, terutama yang ada di daerahnya, ketika ada Rijalul Ansor, majelis zikir Rijalul Ansor di wilayahnya masing-masing, ya bisa merapat. Jangan sampai itu menganggap itu hanya sekedar Rijalul Ansor, saya yang bagian Banser tidak mau ikut, saya yang bagian kaderisasi sudah ada. Jadi jangan seperti itu. Kita mengajak semuanya. Iya. Toh ini kan bentuk kegiatannya kan sebuah kajian ya, betul, untuk menambah wawasan dan yang lainnya. Sebenarnya kan baik, positif kan kegiatan ini kan tetap positif. Tapi kenapa kok minatnya masih kurang? Kan untuk sekarang itu kita sudah menggunakan kitab yang khusus ya. Kitab yang terbaru? Rutin ya, rutin ya, setiap malam Senin Kliwon ya. Jadi itu memang sudah berjalan seperti itu, malam Senin Kliwon berjalan idaroh setiap PAC. Iya, Jauharut Tauhid. Ya. Menguatkan keimanan, ideologi keimanan. Kegiatannya berupa mohon maaf ya, terkait
kegiatannya itu satu arah atau bisa seperti kayak diskusi dialogis ya? Oh, bisa dialogis. Artinya kan rasa penasaran para yang hadirin ini yang ikut kegiatan majelis bisa bertanya sebenarnya gitu. Bebas. Bebas. Jadi itu kegiatannya itu setiap malam Senin Kliwon selapan sekali, dimulai dari sore ya. Sore itu kegiatan sore baru habis maghrib, maulid habis maghrib dan burda. Terus habis isya mulai awal ya, isya awal biar tidak terlalu kemalaman. Iya. Karena kalau kemalaman nanti khawatirnya subuhnya kesiangan. Punya kesiangan. Subuhnya kesiangan. Jadi niatnya nek siang gimana ya? Sholli fardhu subhi Kawanan. Habis sisa pengajian dimulai dari tahlil pagi setempat, terus ada pemateri. Setelah itu ada dialogis. Nah, Dan meskipun yang uniknya, meskipun nanti kan ada pembacaan kitab, pengajian umum dan dialogis, tapi ada pembacaan kitab Jawahirut Tauhid. Uniknya di situ pertanyaan dialogisnya itu bebas. Mau misal itu ngajinya tidak sesuai dengan tema kitab yang dibacakan nggak masalah. Di luar temanya. Nah, pertanyaannya itu bebas. Misalnya mau masalah sholat, masalah pekerjaan, mungkin masalah curhat. Pacar juga boleh. Masalah terungkap nih. Intinya bebas. Pertanyaan kita kasih. Artinya semua lini sebenarnya bisa mengikuti kegiatan ini. Termasuk perempuan juga. Iya. Ada kan? Ada dari muslimat, jamaah masjid, terus fatayat, IPPNU juga banyak yang ikut kayak itu. Nah itu ya memang kita harapannya ya tidak dari golongan NU saja ya. Iya. Ya kita harapannya masyarakat umum, remaja masjid, Gen Z dari daerah atau desanya itu masing-masing, wilayah itu masing-masing ya berbondong-bondong hadir di situ karena banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil di situ. Artinya kan misi utamanya kan untuk memperluas wawasan keagamaan. Betul. Ya. Bisa, mungkin kalau sisi kaderisasinya kan kita tidak berharap karena memang namanya kegiatan yang sifatnya wawasan ya memang untuk semuanya itu bisa sebenarnya tanpa diharapkan harus ikut ansor baru ikut jalur ansor. Enggak. Artinya kan tidak seperti itu. Itu yang mungkin bisa ada kesalahpahaman di situ. Maka perlu kita sampaikan di sini. Iya, betul. Masyarakat umum itu punya salah paham. Kadang stigmanya seperti itu. Itu hanya golongan tertentu saja tidak. Nah, itu sebenarnya di flyer itu sudah diantisipasi dengan adanya pengajian umum. Pengajian umum berarti kan tidak hanya kader ansor. Tapi ya memang sebuah perjuangan. Berarti kegiatan ini sentralnya selalu di masjid apa gimana? Tidak harus. Kita memang cuma kebanyakan rata-rata dari PAJ kita serahkan. Mau di masjid boleh. Sebenarnya mau di masjid boleh. Mungkin ini dibahas juga tentang itu ya. Apa? Bagaimana runtutan proses dalam kegiatan malam Senin Kliwon itu. Ya kan, mulai dari kita menghubungi PAJ, proses perjalanannya gimana? Prosedurnya itu ya kan, sekalian dijelaskan kan. Untuk proses ya, proses kegiatan ini memang biasanya saya hubungi paling enggak 2-3 minggu bahkan 1 bulan sudah saya hubungi dari tim PAJ, sudah saya hubungi siap nanti maksimal kurang seminggu sudah menyerahkan alamat atau lokasi yang diadakan di mana di kajian dengan pengajian dialogis itu. Terus nanti kita buatkan flyer. Sudah ada alamat, kita buatkan flyer. Setelah kita buatkan flyer, ya udah kita kasihkan ke tim PAJ dan kita sebar di berbagai grup. Berarti masalah tempat itu terserah mereka yang ditempati ya. Iya, mau di kafe, mau di instansi pemerintah pun sebenarnya tidak masalah. Tidak harus di masjid. Iya. Itu
pengurus Rizal Ansor. Malah dibuka di sini. Iya, kebetulan saya sekretaris. Sekretaris. Berarti anu nih Gus Sarina. Nggih, leres. Iya. Kemarin kan sudah pernah ya di Demaan itu ya. Demaan. Terus kemarin juga yang kecamatan juga berjalan di Damaran, sekaligus ada musyawarah gitu. Ya memang kalau dari saya sendiri tergantung muda ya, karena apa ya, usianya masih 20-an saya. Sama melihat jalur Ansor itu dari sisi kehadirannya itu masih rata-rata kader-kader dan usianya mungkin di atas 20-30. Maka yang walaupun sudah banyak pengurus-pengurus, tapi secara kehadiran masih minim kalau itu. Nah, padahal ya juga di masjid terdekat di sekitar desa, tapi kenapa kok di masjid ini masih kurang ya terkait minatnya para pemuda ini? Ya mungkin dari sini setelah barokah manfaat dari obrolan malam hari ini Allah menggerakkan para pemuda. Sebenarnya memang dulu kan pernah temanya itu slogannya kan kajian dialogis. Iya. Itu kan temanya itu kan kalau menurut masyarakat umum temanya itu berat-berat. Berat. Terus di akhir tahun periodenya Mas Dasa itu kita ganti dengan pengajian umum. Nah, sebelumnya di periode sebelumnya itu lebih sepi daripada sekarang. Oh. Tapi ketika pengajian umum alhamdulillah yang mengikuti itu banyak, meskipun dari kalangan kalangan apa ya? Bapak-bapak ke atas. setengah tua ke atas. STW. Setengah tua. Orang-orang berusia seperempat abad. Padahal kan Ansor itu kan sasarannya paling kan umur 20, 30, 40, masih 45 lah. Ini yang menjadi tantangan kami nanti. Apakah ini memang karena dari metode dakwah yang kita sampaikan itu memang masih kurang menarik bagi kalangan muda, atau memang kalangan mudanya itu tersendiri yang belum bisa tergerak, berpikir atau belum memiliki mindset bahwa mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban, apalagi itu ilmu agama. Nah, mungkin itu. Nah, nanti ini sebenarnya ada beberapa faktor. Iya. Bisa dari metode dakwah kami yang memang belum bisa menarik Gen Z, atau memang Gen Z-nya yang belum terbuka. Iya. Belum terbuka dan belum memiliki bahwa ilmu agama itu penting. Ya, mungkin itu. Ada faktor lagi, mungkin tempat juga bisa nih. Karena anak Gen Z katakanlah ya. Iya. Nongkrongnya kan rata-rata di kafe. Kalau sekarang warung kopi gitu. Bahkan itu warung kopi di pinggir jalan, trotoar kan banyak sekarang. Itu banyak sekali, tapi ya mohon maaf, memang kondisinya seperti itu. Kalau di pinggir jalan, kalau kita bikin kajian nggak agak gimana kayak. Makanya itu kemarin beberapa kali juga kita membuat event di kafe. Ya, menghadirkan beberapa pemateri dari luar Jawa Tengah. Ya, memang tujuannya untuk mengajak Gen Z untuk melihat perspektif Islam, perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak semengerikan yang mereka bayangkan. Ya. Kemarin di beberapa kafe dan beberapa waktu yang lalu ada Gus Dovir dari Malang. Beliau itu salah seorang filosof muda, pengasuh pondok pesantren, penulis buku, penulis buku. Terus ada Lora Ismail Kholili, dari Madura. Kita ajak juga ngobrol di kafe. Bro, sebutkan kafenya. Oh ya, kafe Cakmat ya. Cakmat sama Insela itu kan salah satu influencer ya. Salah satu influencer yang di di Indonesia. Influencer atau influencer yang
Neng. atau dua-duanya? Dua-duanya. Kayak dua-duanya. Boleh, ini boleh sambil merokok nih. Boleh monggo. Pak, derek rokok. Oh, derek rokok. Orang rokok orang kepeno. Sambil ngopi. Boleh ya? Boleh Oke. monggo silakan. Ini menunjukkan itu kita tuh memang benar-benar orang Kudus sih. Orang Kudus itu kota kretek gitu. Iya. Kalau ini pertanyaan awam ya Gus. Mohon maaf tidak. Kalau mungkin agak itu. Kalau misal Gen Z itu kan juga perokok kata-kata. Kalau laki-laki pemuda bahkan. Kalau kajian sambil merokok boleh atau enggak? Ya, Kira-kira. boleh. Boleh ya? Misalkan apa namanya tidak membahas tentang Al-Quran, Oh iya. tidak di depan Al-Quran. Sebenarnya boleh kan? Ya makruh lah. Mungkin kan ada pandangan ketika teman-teman Gen Z ini di umur di bawah saya katakanlah. Ini mohon maaf karena masih awam Gus. Ya. Misal kajian kata kok sepaneng butuh yang bisa bikin santai, salah satunya kopi dan juga rokok gitu katakanlah. Seperti itu apakah boleh sebenarnya gitu? Yang pasti harus tahu waktu dan tempat. Nah, Ya, selama itu tidak mengganggu mengganggu Iya kan? ya, tidak dalam apa namanya majelis Al-Quran, tidak dalam majelis hadis. Nah, selagi itu bisa membawa kita lebih enjoy, lebih fresh, lebih semangat, ya minimal itu apa namanya makruh ya. tidak mendapatkan Memang ada apa-apa. Perbedaan pendapat. Di kalangan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketika majelis ilmu itu tidak boleh dibarengi dengan merokok. Kalau waktu pengajian dialogis katakanlah sesi tanya jawab itu kan sebenarnya masih santai ya Gus. Iya. Masih santai. Nggak diskusi lah gitu Iya. sebenarnya. Itu sih. Ya. Terkait ini tadi masalah di masjid-masjid ataupun yang lainnya sebenarnya para masyarakat itu dari sisi dukungan bagaimana kira-kira? Alhamdulillah kalau masyarakat untuk kegiatan aswaja ya Iya. mendukung, Sangat mensupport ya. sangat mensupport. Bahkan ketika acara itu yang sering panitia itu panitia itu mendapatkan support khususnya konsumsi dari masjid setempat. Malah dibantu konsumsi. Konsumsi. Terima kasih ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang banyak juga kepada pengurus-pengurus masjid yang sudah membantu kita baik tempat, hidangan dan sebagainya selama ini yang sudah mensupport Rijalul Ansor. Ya semoga menjadi amal soleh mereka. Iya. Berarti dari sisi pimpinan cabang itu hanya menyediakan sebagai pengisinya, gitu kan? Ya. Menjadwalkan, Mengkoordinir, memberikan instruksi para kader, gitu. mohon dibantulah nanti ya yang lain untuk PAC kota, PAC yang lain manggil tolong dibantu. Tapi setiap di kegiatan Rijalul Ansor ada dokumentasi Gus, seperti live streaming atau Pasti ada ya? pasti ada. Sebenarnya ada. Ada di channelnya itu. Aswaja Aswaja Center. Ya. Oh, oke. Bisa dilihat guys. Aswaja Center itu kajian-kajian sebenarnya yang Nanti ada. tolong ditayangkan di sini ya. Oke. Editor siap-siap. Biar nanti sama-sama subscribes-nya itu saling mensupport. Iya, sama. Oke. Ini yang membuat menjadi pembeda. Ada ciri khas enggak Rijalul Ansor Kudus ini? Terkait saya tadi kenapa kok Aswaja Center ini loh? Itu bisa dijelaskan Gus? Oh ya, ini ya merupakan keunikan tersendiri ya, bahwa Rijalul Ansor ketika mengadakan pengajian dialogis itu kan bersama Aswaja Center. Yang mana Aswaja Center kalau dilihat di cabang-cabang yang lain itu adalah di bawah naungan NU. PCNU. Tetapi khusus di Kudus Khusus di itu Kudus. di bawah naungan Ansor. Ansor. Naungan Ansor itu berdiri ketika Aswaja Center itu masanya
Mas Kaji Sarmanto. Oh, Mas Kaji Sarmanto itu. Periode periode sebelumnya. Iya, Masnya Kaji Sarmanto, terus berjalan sampai periodenya Mas Dasang, terus sampai sekarang masih di bawah Ansor. Sebenarnya di beberapa tahun lalu itu mau diambil atau mau kita serahkan ke PCNU, tapi nggak usah, biar memiliki keunikan tersendiri, kita Mas Wajah Center biar dikelola oleh Ansor aja. Dan alasannya apa? Karena memang di Ansor itu Aswaja Center sudah berjalan. Ranahnya juga para pemuda. Khawatirnya nanti malah muda-muda malah takut, malu-malu. Malu-malu. Gitu, Gus. Terkait ini tantangannya, Gus. Ada kendala enggak terkait Jalur Ansor ini dari segi kegiatannya? Mungkin kan kalau pembicaraan tadi dari segi peminatnya masih dari kalangan pemuda masih kurang. Apakah kita perlu solusi yang baik, misalkan ini dari Ansorku TV punya inisiatif, karena ini kan Ansorku TV juga di bawahnya Ansor, jadi targetnya para pemuda usia 20-an lah ke atas. Bagaimana kalau kita buat ini kerjasama dengan Jalur Ansor ini? Untuk sesi Ramadan nanti, di episode Ramadan kita buat kajian gimana, guys? Cocok ya. Dan memang itu ada program di Jalur Ansor sendiri. Ada program bulan Ramadan ya. Edisi spesial Ramadan nanti juga bisa berkolaborasi dengan media Ansor cabang untuk nanti mempublis dan ikut mensiarkan juga. Nanti kita berusaha untuk menyusun schedule, jadwal untuk pengisi dan materi yang akan disampaikan nanti di bulan Ramadan yang akan datang. Syukur-syukur malah alhamdulillah ada informasi dibantu dari TV-ku Ansorku TV. Jadi saling, ini yang namanya kolaborasi. Ya nanti dijadwalkan. Di sini kita diskusi tentang itu ya. Tapi air ya. Ya, boleh ikut enggak? Oh boleh. Saya nanti yang bagian itu moderatornya aja ya. Karena Kudus itu kan terkenal dengan kota santri kan. Banyak santri yang ingin mempunyai potensi tapi belum tersalurkan. Ya mungkin lewat platform YouTube ini bisa memunculkan para generasi bisa nasional ya. Muda. Oke. Terus ini Gus, terkait mungkin kalau ini dari pandangan saya terkait kegiatan Jalur Ansor itu memang sebenarnya positif, ya kan? Sebagai obat pun juga bisa, karena ada orang yang butuh bimbingan dan yang lainnya, ya kan? Butuh tempat sebenarnya, karena banyak pemuda-pemuda yang katakanlah kesehatan mentalnya nih banyak yang terganggu, betul ya, Gus? Nah, kira-kira Jalur Ansor ini bisa tidak sebagai wadah itu? Sangat bisa kan? Ini Jalur Ansor itu kan konsentrasinya itu kan majelis zikir dan sholawat, dan di situ juga ada majelis fikir. Majelis fikir berarti itu kan majelis ilmu. Majelis ilmu. Nah, ketika ilmu dan zikir itu antara ilmu dan zikir itu digabungkan, itu kan nanti bisa memunculkan ketenangan. Karena kan saat ini kan Gen Z itu kan banyak masalah. Itu karena apa? Karena ilmu untuk menyelesaikan masalah itu enggak ada, dan tidak ada unsur spiritualitasnya, yaitu zikirnya itulah. Antara zikir dan ilmu ketika kita satukan, maka itu sebenarnya akan membuat tenang, damai. Oke. Mencari kedamaian sebenarnya itu bisa antara hati dan pikiran itu harus sinkron. Nah, jadi untuk menenangkan hati kita juga bisa menyinkronkan dengan pikiran kita. Ketika kita tenang dalam berpikir, itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, menghasilkan sesuatu yang positif. Itu memang harus didasari dengan tadi yang disampaikan oleh Yai
Adrian harus didasari dengan ilmu dan apa namanya zikir. Zikir. Iya. Lanjut. Ya. Oke, jadi sebenarnya kan seringan itu terkait untuk mengikuti kegiatan di jalur Ansor. Asalkan mindset kita memang kita butuh itu sebenarnya. Sangat butuh. Iya kan? Karena gadget itu sekarang banyak yang mengurung diri, Pak. Butuh Iya kan? banyak kan itu malah butuh itu. Ada masalah dipendem, curhatnya malah ke sosial media, bukan ke orang-orang yang mungkin kita kenal ataupun yang lainnya. Ya itu sing salah. Ilmunya belum ada. Padahal kalau kita mau curhat kan jangan ke sosial media. Harusnya curhat kepada yang Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Berarti kan Artinya ya pikir. bukan fas'alu ahlal medsos. Berarti kita harus ngomong ya, zikir dan Makanya yang dari lainnya. itu di sini memang di mana media itu sangat penting. Kita harus terbuka dengan media karena kecenderungan para pemuda sekarang itu pada medsos, maka kita memang harus waktunya untuk membuka keterbukaan dalam medsos itu tadi. Termasuk dalam acara hari ini, malam ini, termasuk wujud dari keterbukaan kita untuk berkomunikasi kepada Gen Z. Apa yang menjadi permasalahan mereka, kita diskusikan, kita bicarakan, sehabis itu bisa menghasilkan sebuah solusi. Ya. Kadang Gen Z itu mudah apa ya? Galau. Mudah galau dan obatnya itu hanya sebatas quotes, video-video pendek itu loh. Ya kan? Nah, Bisa mewakili hati. yang bisa relate katakanlah mewakili perasaannya sehingga ikut posting atau hanya sekedar foto-foto kata-kata ini Itu makanya kita hadir di situ ya, jangan sampai media ini diisi dikebai apa bahasanya ya. Dipenuhi dengan alur-alur yang tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang sesuai dengan apa namanya syariah atau yang sesuai dengan itu Kuat-kuat yang menyesatkan itu kan sekarang kan banyak. banyak. Kalau kita tidak hadir di situ, maka yang mengebai, memenuhi di media sosial itu ya dari mereka. Yang galau-galau melihat apa namanya serial film sekarang, layangan putus terus apalagi itu yang apa ipar maut adalah maut. Ya Itu adalah itu kan sebenarnya film-film seperti itu ya memang terjadi, tetapi kan perspektifnya menjadikan resah kepada keluarga-keluarga, terutama yang di situ ada iparnya. langsung menjeralisir gitu. Itu pasti yang keluarga ada iparnya kalau resah. Kebanyakan ini kan gini, kader Ansor ini adalah remaja atau pemuda yang baru menikah. Rata-rata ya. Rata-rata. Atau mau menginjak pernikahan. Ya, mereka kalau sudah dijejali dengan media yang ada sekarang seperti yang kita bahas tadi, mereka akan mempunyai rasa ketakutan atau yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan tentang apa namanya dunia pernikahan yang sangat apa namanya mengkhawatirkan seperti itu. Ya, ini remaja itu gimana? Kita sudah membahas pernikahan ini. Ini hostnya udah nikah belum ya? Belum. Udah ada yang pernah kayak gitu dah? Belum. Belum kali ini sudah ditanya. Ini sebenarnya penting. Saya muncul pikiran gini. Berarti ketika saya tahu dari jenengan bahwa Gen Z itu kan sekarang kan kebanyakan kan hanya di rumah, mengurung diri. mengurung diri. Itu mengurung diri. Nah ini kan karena kan dia tidak mau keluar, tidak mau bersosial, Terbuka. termasuk Rijalul Ansor. Sebenarnya kalau Gen Z mau ikut Ansor itu tidak akan mengurung diri, pasti banyak ilmu yang didapat dari Ansor. Nah tadi mengurung diri, maka Gus perlu menurut saya gini, Ansor itu mengadakan suatu ya semacam inilah podcast, tidak hanya di Ramadan, tapi yang isinya itu
terkait dengan ilmu kehidupan, motivasi untuk para Gen Z. Bagaimana mereka bisa bahagia, bisa sukses dunia akhirat. Ya gini, karena apa? Orang itu kan mempunyai pemikiran ingin selalu bahagia. Tidak mau susah. Padahal kehidupan di dunia itu pasti ada kalanya susah, ada kalanya bahagia. Baik itu orang kaya, itu pasti mengalami susah, mengalami bahagia. Orang miskin pun juga mengalami susah, mengalami bahagia. Ada yang susah terus Enggak ada. Kalau di dunia enggak ada. pasti ada bahagia. Pasti ada bahagia terus. Jabatan setinggi apa? Bahagia terus. Itu juga enggak mungkin. Pasti ada susahnya. Beda dengan nanti kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat kalau susah terus. Kalau bahagia. Nah ini yang perlu diketahui. Ini kan salah satu ilmu tentang kehidupan. Kehidupan. Bagaimana kita bisa menjadi orang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini yang perlu saya ingat dengan itu Gesigang kemarin yang jadi Gesigang. Jadi kita itu sebagai pemuda itu juga harus mempunyai bagus dalam perilaku. Juga mau mengaji. Gang juga mau berdagang. Artinya merdeka finansial juga. Kita kalau sudah finansial itu sudah teratasi, ya kan? Kita juga mau ngaji, apalagi berperilaku yang bagus. Itu memang filosofi yang disampaikan oleh Said Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Kita sebagai pemuda juga jangan sampai terfokus pada dunia, jangan. Kita fokus pada itu, jangan. Kita harus lebih universal dalam berpikir. Ya, bahwasanya kita membutuhkan bensin, membutuhkan pulsa, membutuhkan lain sebagainya juga harus mempunyai keseimbangan di situ. Itu yang perlu Gen Z ketahui di luar santri. Kalau santri mungkin sudah mengetahui. Seperti misalnya perumpamaan. Ini ilmu kemudahan yang harus diketahui. Jasad itu kan, tubuh kita itu kan butuh makanan, butuh minuman. Begitu juga manusia itu kan terdiri dari ruh dan jasad. Ruh kita, hati kita juga butuh makanan. Ruh kita, makanan ruh, hati itu apa? Yo ngaji, yo atau hanya sekedar diskusi ngobrol. Nah, itu kan ilmu, berarti kan ngaji. Tapi ngobrol yang membawa manfaat. Itu guys, artinya tidak hanya perut yang dipenuhi, tapi hati juga butuh dipenuhi. Gitu dengan kata. Terakhir guys nih, terakhir durasinya. Sebagai penutup ini mungkin pesan untuk para pemuda yang mungkin masih mengurung diri, karena mungkin capeknya kehidupan, capek kerja, ditekan bosnya masing-masing, akhirnya gak mau ikut, butuh makanan untuk hatinya, rohaninya. Itu gimana kira-kira? Enggak, sampaikan pesannya. Hidup itu jangan kita pikir secara sulit ya, tapi jangan disepelekan juga. Ya, kita santai tapi juga serius tapi santai. Dalam kehidupan itu memang semua itu tidak lepas dari permasalahan. Semua orang pasti mempunyai permasalahan dengan porsinya masing-masing. Tapi kalau dia sudah mempunyai ilmu, sudah mempunyai wawasan, sudah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana menyikapi sebuah permasalahan. Permasalahan itu dicari solusinya, bukan malah ditambah permasalahannya. Kalau kita mengurung diri di kamar, mengurung diri di tempat sendiri, tertutup dengan orang lain, kita justru malah menambah masalah itu sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah lari dari masalah, tidak bisa. Justru kalau kita mau terjun di masyarakat, mau mempelajari
mau belajar dari pengalaman. Justru kita bisa menyelesaikan masalah. Memang dasarnya kita menyelesaikan masalah harus mempunyai acuan, yaitu apa? Kita mempunyai Nabi Muhammad yang bisa kita jadikan contoh. Baik semuanya ahsanan nasi khuluqan wa khalaqa. Dan bagaimana Nabi Muhammad itu mencontohkan ketika beliau itu menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin, dia menerima masukan dari bawah, juga mempunyai kewibawaan yang memang itu bawaan dari Nabi Muhammad sendiri, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita jangan sampai Nabi Muhammad juga mencontohkan, beliau juga berdagang. Beliau juga menjadi panglima perang. Beliau juga menjadi seorang komunikator yang baik, menjadi seorang mempunyai komunikasi dengan baik terhadap pemimpin-pemimpin yang lain. Itu membuktikan bahwasanya kita yang kita jadikan contoh adalah Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad tadi menurunkan pada para ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, para ulama itu yang kita jadikan contoh, karena kita tidak menjumpai langsung kepada Nabi Muhammad, maka yang kita contoh adalah para ulama. Ulama yang memang mereka mengajarkan tentang konsep-konsep ajaran Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad menghadapi masalah, tidak lari dari masalah, bagaimana Nabi Muhammad menghadapi seorang budak. Sama-sama bertanya, tadi orang-orang bertanya, ada yang backgroundnya Buddha, ada yang backgroundnya perempuan, ada backgroundnya anak-anak, ada backgroundnya, tapi beliau bisa mencakup dan memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan yang bertanya tadi. Tidak semua jawaban sama, tidak, tapi beliau mempunyai proporsional, itu yang mempunyai yang harus kita contoh. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang tertutup, orang yang tidak mau mengenal dunia luar. Nabi Muhammad itu mudah mencontohkan, beliau berdagang sampai kemana-mana, mempunyai relasi, mempunyai delegasi dan lain sebagainya. Itu membuktikan Nabi Muhammad tidak orang yang tertutup. Membuktikan Nabi Muhammad itu bukan orang yang kaku, tapi serius tapi santai. Bagaimana Nabi Muhammad bercanda kepada para sahabat, bagaimana Nabi Muhammad bermain kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, anak-anak kecil, memposisikan diri terhadap siapa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Diajarkan kepada para ulama, kita bisa mencontoh para ulama, karena kita mengetahui agama Islam ini lewat siapa kalau tidak lewat Nabi Muhammad, disampaikan kepada ulama, terus disampaikan kepada kita. Itu mungkin nanti ditambahi oleh Adrian. Kalau saya pesan di mana-mana pasti tidak keluar dari pesan pertama Allah di dalam Al-Quran, itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kita Genzi mumpung masih muda, itu jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu, jangan sampai berhenti untuk ngaji. Ada sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari ayunan sampai mati. Nah ini yang penting. Yang penting ilmu dan ilmu. Dan setelah itu ilmu harus kita amalkan. Maka ketika kehidupan kita didasarkan atau didasari oleh ilmu, maka kebahagiaan itu pasti akan tercapai. Mungkin itu. Sangat mudah dipahami sekali, guys, teman-teman sahabat Podculture ini. Intinya apapun masalahnya bagi Gen Z ini coba dibicarakan, guys. Mungkin lewat diskusi dengan teman atau salah satunya lewat media majelis perkumpulan yang sifatnya kajian ilmiah
kalau butuh makanan hati kita agar damai, datanglah ke majelis. Semudah itu sebenarnya ya. Apalagi di masyarakat Kabupaten Kudus sudah tersedia di berbagai kecamatan. Itu pun secara bergiliran. Ya. Harapannya ya Rizalul Ansor bisa tambah maju, tambah banyak ya majelisnya, serta sehat-sehat Gus semuanya agar bisa berjuang gitu ya, untuk lebih maju lagi nih Rizalul Ansor, lebih mudah diterima di kalangan masyarakat umum, utamanya untuk para Gen Z ini. Sekian teman-teman sahabat Pod Culture untuk episode kali ini. Jangan lupa di-share, komen, like, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Culture.